berujung maut. Tetapi bukan pernikahannya yang membawa maut, tetapi ada hal lain yang membawa malapetaka. Kemudian si polisi ini tidak kehabisan akal. Polisi ini membawa si surat-suratnya ini kemana? Ke ibunya Somya. Dia tunjukkan si surat ini ke ibunya Somya. Bu, ini ada surat. Suratnya tertulis seperti ini dalam bahasa Inggris. Apakah ibu tahu mungkin siapa pelakunya? Saat si ibunya Somya ini melihat tulisannya, kalian tahu nggak? Ibunya Somya ini sangat begitu kaget. Karena apa? Iya, karena dia mengenali tulisan itu. Tulisan itu tulisan siapa? Tulisan itu adalah tulisan mantan kepala sekolah. Mantan kepala sekolah. Jadi, si ibunya Somya ini, dia itu bekerja di salah satu sekolah di mana si ibunya Somya ini saat si Somya ini dia menggelar acara pernikahan, dia ini baru diangkat menjadi kepala sekolah dan menggantikan seorang laki-laki yang bernama Maher menjadi kepala sekolah. Nah, mungkin dari situlah awal mula, titik mula dari pertikaian ini terjadi atau bom parsel ini terjadi. Akhirnya dengan penuh keyakinan si ibunya Somya ini yakin ini adalah tulisannya Maher. Saya tahu jelas ini tulisan Maher karena dia adalah rekan kerja saya. Akhirnya polisi pun dengan sigap polisi langsung mendatangi Maher dan langsung meringkus Maher. Polisi pun menginterogasi Maher. Polisi bilang, benar tidak kamu yang melakukan semua ini? Dan Maher pun langsung menjawab, iya benar, pelakunya adalah Maher. Pelaku yang melakukan itu semua Maher. Bagaimana caranya? Kok sampai bisa berapa tahun ini polisi tidak menemukan sama sekali titik terang. Sampai akhirnya si surat ini datang sendiri, barulah ditemukan titik terang. Kalian tahu nggak? Ternyata si Maher ini sudah merencanakan hal keji ini, hal kejam ini dari beberapa bulan sebelum pernikahan anaknya si Somya ini. Jadi si Maher ini dia itu sampai bisa-bisanya dia belajar bagaimana cara untuk merakit si bom parsel itu. Dia juga membeli peralatannya ini secara perlahan. Buk museumnya apa segala macam dia beli secara perlahan, dia susun itu semua rencananya itu selama berbulan-bulan. Dan bahkan dia juga sampai kepikiran, dia membuat rencana gimana kalau saat si paketnya itu dibuka, itu harus menimbulkan ledakan. Dia memikirkan sampai ke sana. Tidak hanya itu juga, dia juga mencoba beberapa kali sebelum membuat si bom parsel ini dalam bentuk bungkusan besar. Dia mencoba beberapa bom-bom kecil. Setelah berhasil, baru dia berani merencanakan hal tersebut. Saat polisi menginterogasi si Maher, ditanya sama polisi, Maher, kamu kenapa? Kok bisa melakukan kayak gini? Kamu kok bisa kepikiran hal keji kayak gini? Kenapa? Alasan kamu tuh apa? Maher tau gak jawabnya apa? Benar seperti yang udah kita kira, semuanya tuh benar. Ternyata si Maher ini gak terima kalau dirinya itu digantikan posisinya oleh ibunya si Somya. Dia tuh menyimpan rasa sakit hati karena Allah nih, gara-gara Allah jadi gua itu dipecat, gua itu gak menjabat lagi jadi kepala sekolah gara-gara Allah. Si Maher itu berpikir seperti itu. Dan akhirnya dia merencanakan kejahatan itu. Bagaimana dengan caranya? Kok bisa sih sampai bertahun-tahun tidak ditemukan? Dan Maher ini menjawab seperti ini. Jadi saat dia membeli bungkusan itu, dia sudah menjadikan itu, merakit semuanya dengan sedemikian rupa. Dia mencari di internet di mana tempat parsel yang tidak menggunakan scanner dan tidak ada CCTV-nya. Jadi di India itu ternyata masih ada tukang paket itu dia manual, semuanya serba manual. Datanglah si Maher itu ke tempat parsel itu, ke tempat paket itu. Setelah dia datang, dia melihat, oh ternyata aman, tidak ada CCTV. Datanglah dia ke sana, ke tempat paket itu menitipkan paket
paketnya. Jadi ternyata si paket parcelnya ini dia itu kasih ke tempat paket, jadi yang nganterin itu si orang paketnya, bukan Maher sendiri. Jadi polisi pun tidak bisa melacak. Karena apa? Karena di tempat CCTV itu pun dia tidak ada karena tidak ada CCTV-nya di tempat itu. Gimana caranya sekarang polisi mau ngelacak? Emang bener ya, kalau dia tuh udah melakukan sesuatu tuh bener-bener niat banget dia, sampai bener-bener dia tuh nggak mau ketahuan sampai sebegitunya. Ya tapi namanya kejahatan, cepat atau lambat pasti akan terungkap kan. Sama seperti kasusnya Maher ini, akhirnya setelah sekian tahun ketahuan juga lah pelakunya adalah si Maher. Akhirnya si Maher ini diringkus oleh polisi dan dia didakwa bersalah jika memang dia melakukan dan merencanakan pembalasan dendam atau pembunuhan berencana ini terhadap anaknya Somya. Dan yang menjadi korban yaitu 2 orang, anaknya Somya dan bibinya. Untuk hukumannya sendiri aku mencoba mencari tetapi tidak berhasil menemukan. Mungkin kalian yang bisa membantu saya, boleh ya kalian kalau tahu cerita ini, boleh banget nanti ditulisin, mungkin ada hukuman update terbaru, boleh banget nanti kalian tinggal komen aja. Oh ternyata hukumannya ini loh kak, seperti itu ya. Oke, sekian kilas kisah nyata dari saya yang datang dari India yang mengenai paket bom parsel pernikahan yang sangat terkenal ini, yang sangat booming ini pada tahun 2018. Gimana menurut kalian untuk kilas kisah nyata kali ini? Hebat ya, ada sesuatu yang pakai pernikahan tapi aneh gitu. Oke, kalian boleh silakan komen-komen aja. Jangan lupa juga like, comment, dan subscribe agar aku makin semangat untuk bikin video nextnya ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Bye-bye.